Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Dani Kurnianto, selaku Editor-in-Chief Jurnal Infotel. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tutorial jurnal series, dan ini adalah series yang kelima. Pada series yang kelima ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengaturan user di OJS 3 menggunakan akun Jurnal Manager. Untuk bermacam-macam user dan peran yang ada di OJS 3 sudah saya kupas di pertemuan yang keempat atau series keempat. Maka saya akan melanjutkan untuk pertemuan yang kelima ini dengan pengaturan usernya. Baik, kita mulai. Oke, yang pertama-tama kita akan membuka website jurnal online atau jurnal yang dari OJS 3 yang sudah kita install, dan saya akan mendemokan di localhost saya karena saya menginstal di server lokal. Oke, ini sambil saya menunggu. Dan nanti untuk akun Jurnal Manager itu saya gandengkan dengan akun editor. Jadi satu akun dengan dua peran. Jadi saya cukup melakukan login dengan nama username satu saja, yaitu sebagai editor tapi juga sebagai jurnal manager. Oke, ini saya mau pakai akun Dani Editor ya, di editor, di mana akun dengan username di editor ini memiliki dua peran, yaitu sebagai editor dan sebagai jurnal manager. Oke, kita login dulu. Dan ini posisinya adalah di alamat induk ya. Yang mana di sini nanti kita akan melihat jumlah jurnal ya OJS yang sudah kita install pada server kita dalam satu instalasi OJS ya. Ini ada jurnal teknik biomedis, ada jurnal online. Ini dua jurnal, dan nanti saya akan coba mengoprek menggunakan jurnal teknik biomedis. Oke, kita lihat, kita klik untuk jurnal teknik biomedis. Ini setelah kita klik, kita akan dibawa ke alamat dari jurnal teknik biomedis. Ini adalah alamat unik yang merupakan alamat khusus dari jurnal tersebut. Apa yang kita lakukan di sini? Kita masuk ke halaman dashboard. Oke, kita klik di sini halaman dashboardnya. Kita masuk sebagai jurnal manager. Oke, sambil menunggu. Nah, kita sudah masuk sekarang. Ini kita sudah berada di halaman dashboard dari jurnal editor atau editor jurnal sekaligus sebagai jurnal manager. Bagaimana kita mengetahui suatu akun atau akun dengan username D editor ini memiliki dua peran sekaligus? Kita bisa mengeceknya di sini nanti ya, di menu user and rules. Kita klik bagian user. Kita klik. Maka ketika kita klik bagian user, maka nanti akan ditampilkan semua user yang telah terregistrasi di jurnal teknik biomedis ini. Ya. Karena tadi ada dua jurnal ya, jurnal online dan jurnal teknik biomedis, yang masing-masing usernya itu nanti terregistrasi sendiri-sendiri ya. Nah, di sini ada tiga user yang sudah terregistrasi di jurnal teknik biomedis, yaitu ini dengan username admin OJS 3 ini sebagai administrator. Kemudian ada D editor, dan editor ini yang saya pakai ini ya, akun yang saya pakai. Kemudian D layouter sebagai layout editor. Ini yang saya pakai. Untuk mengetahui bahwa akun yang saya pakai atau D editor ini memiliki dua peran, tinggal kita lihat di sini
Kita buka, kemudian kita klik edit user. Kita lihat dia perannya sebagai apa saja. Nah, di sini saya sudah menyeting untuk username di editor itu memiliki dua peran, yaitu sebagai jurnal manager dan jurnal editor. Dan kita bisa menambahkan peran lain. Dalam satu akun itu kita bisa menambahkan peran-peran yang lain. Tinggal kita centang-centang saja seperti itu. Tapi tidak terlalu banyak ya. Saya sarankan jangan terlalu banyak peran dalam satu akun ya. Biasanya untuk jurnal editor ya digabung menjadi satu dengan peran jurnal manager. Tapi Bapak Ibu teman-teman bisa memisahkan akunnya sendiri-sendiri, tidak masalah. Nah, ini saya tidak mengubah, tetap satu akun ini di editor sebagai jurnal manager dan jurnal editor. Oke, saya cancel dulu. Oke, kemudian kita lihat bahwa di sini kita memiliki 3 user yang sudah terdaftar di jurnal teknik biomedis. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin menambahkan user baru, misalkan tim editorial, yang mana tim editorial sebenarnya di dalam instalasi OJS ini sebenarnya sudah ada akunnya sebenarnya. Cuma dalam hal ini akun-akun itu belum teregistrasi di jurnal teknik biomedis. Ya. Itu bisa kita lakukan ya dengan mencari nama akun ya. Search di sini. Di sini kita kosongkan saja. Kemudian ini adalah all rules, yaitu semua rules baik dari jurnal manager sampai yang terakhir. Jadi ini untuk pemfilteran di sini tidak dilakukan suatu pembatasan. Jadi semua rules nanti akan dicari. Kemudian jangan lupa klik centang ini ya, include user with no rule in this journal. Jadi termasuk user-user yang tidak memiliki peran di jurnal ini, jurnal teknik biomedis. Ya, karena kita sedang mencari user yang sudah ada akunnya di instalasi OJS 3 secara keseluruhan ini, secara umum, tetapi belum teregistrasi di jurnal teknik biomedis. Nah, misalkan katakanlah saya akan menarik akun copy editor ya. Di sini belum ada ya. Copy editor yang ada di jurnal online ya. Nah, bisa saja ini diisi kosong ya, search bagian search, ini all rules, kemudian ini centang di sini. Kita search. Maka akan muncul semua akun yang terdapat pada instalasi OJS 3 ini. Walaupun di sini belum terdaftar di jurnal teknik biomedis. Nah, tinggal kita daftarkan. Misalkan saya butuh seorang copy editor yang sebenarnya ini copy editor ini sudah teregistrasi di jurnal online ya. Tapi saya juga akan merekrutnya. Saya akan membawanya menjadi seorang jurnal copy editor di jurnal teknik biomedis. Ya, tinggal Anda pilih. Misalkan yang ini ya, dan ini copy editor. Tinggal kita pilih, kemudian kita edit user. Nah, di sini bagian user rules ini belum ada yang tercentang sama sekali ya. Karena akun tadi D copy editor ya, username dengan nama D copy editor itu belum memiliki peran sama sekali di jurnal teknik biomedis. Dia memiliki peran di jurnal online, tapi belum memiliki peran di jurnal teknik biomedis. Sehingga kita tinggal menambahkan peran di sini sebagai copy editor. Nah, satu saja. Setelah kita centang di bagian copy editor, kita klik OK. Oh maaf, ini harus diisi passwordnya, jangan kosong. Ya ini ini ulang. Nggak ada ya. D copy editor coba. D copy editor. D copy editor dari D copy editor.
D copy editor. Ya, kita ulangi ya. Ini passwordnya harus diisi sama dengan ini. Kemudian kita centang ini. Kalau misalkan kita ingin menambah informasi yang lebih detail ya, misalkan ada perubahan ya, kita silahkan diisi di sini bagian-bagian detail dari user ini ya. Oke, kita oke saja. Nah, oke, otomatis akun dengan username di copy editor ini sudah terdaftar atau terregistrasi di jurnal teknik biomedis. Nah, caranya bagaimana? Ya kita klik uncentang ini, kemudian kita search lagi, maka otomatis jumlah akun yang tercapture di sini adalah hanya akun-akun yang terdaftar di jurnal teknik biomedis. Tadi sebelumnya itu hanya 3 akun ya. Nah, sekarang sudah ada tambahan 1 akun, yaitu dengan username dcopy editor untuk menambahkan. Artinya di sini sebenarnya saya menambahkan suatu akun yang sudah terdaftar di instalasi OJS 3 untuk terregistrasi di jurnal yang saya targetkan, yaitu jurnal teknik biomedis. Bisa jadi akun ini berada atau terregistrasi di jurnal lain dalam satu instalasi OJS 3 ini. Tapi kita ingin menariknya dan berperan sebagai istilahnya berperan sama di jurnal yang kita kelola di sini. Seperti itu. Contohnya di sini saya sedang ngoprek jurnal teknik biomedis. Nah itu. Walaupun untuk registrasi user itu bisa dilakukan mandiri oleh masing-masing user ya pada saat mengakses halaman jurnal teknik biomedis. Kemudian kalau dia belum punya akun berarti dia registrasi mandiri. Maka nanti setelah dia registrasi, namanya dia, akunnya dia akan muncul di sini di bagian list user di sini. Itu menambahkan akun user dari dari jurnal lain ya. Kemudian kita bisa juga meng-create akun user yang benar-benar belum terregistrasi di jurnal di jurnal kita maupun di instalasi jurnal OJS yang kita install di server kita. Sebenarnya bisa dilakukan mandiri, tapi katakanlah kadang-kala ada beberapa orang yang katakanlah tidak mau disibukkan ya dengan masalah registrasi. Maka kita perlu sebagai editor untuk membuatkan akun untuk beliau. Misalkan katakanlah kita meminta seorang yang kepakarannya sudah diakui oleh bidang ilmunya untuk menjadi editor di tempat kita ya. Maka akan tidak sopan kalau kita menyuruh mereka untuk registrasi sendiri, tapi kita bisa meng-create akun untuk mereka dengan meminta data-data yang memang diperlukan. Nah, ini teman-teman bisa mengklik add user di sini sebagai jurnal manager ya. Ini saya sebagai jurnal manager bisa meng-create akun baru, user baru. Nah, di sini klik add user, misalkan namanya penulis ya. Bukan. Editor, nama depan editor, editor. Last name-nya pertama saja. Kemudian username-nya tinggal kita klik sebenarnya suggest bisa ya. Otomatis ini menggabungkan ada dua nama, first name dan last name. Cuma untuk first name-nya dipakai huruf pertama saja. Jadi Permana. Ya, oke, ini aja Permana. Kontak email katakanlah permana@gmail.com. Paspor ini bisa kita tuliskan sendiri di sini atau bisa di-create-kan oleh sistem, yaitu generate password. Nah, ini
kalau generate password, maka otomatis sistem yang akan mengkriptkan. Tapi kalau kita yang menulis sendiri, berarti ini di uncentang kita tulis sendiri. Oke lah, katakanlah ini kita tulis sendiri aja. Kita tulis sendiri, yaitu passwordnya sama dengan username aja. Pertama ya. Ini pertama, maaf. Pertama. Ini juga pertama. Pertama. Oke. Kalau ini dicentang, maka change password ini nanti ketika user pertama kali login ke halaman website jurnal kita, maka dia akan diminta untuk mengganti passwordnya. Kalau tidak ya berarti ini diuncentang saja, seperti itu ya. Kemudian isian country ya, diisi negara, di Indonesia katakanlah. Oke. Nah, ini notify user itu ada mengirimkan notifikasi ke user ya. Tapi di sini belum bisa diaktifkan ya. Ini perlu ada pengaturan di konfigurasi ya, config.inc ya, .php ya, itu file file config perlu diaktifkan di sini. Saya belum mengaktifkan. Tapi kalau sudah diaktifkan, ini bisa kita centang supaya sistem memberikan email ke user selamat datang ya, untuk email ucapan selamat datang, diberitahukan akun dari si user tersebut, baik username maupun passwordnya. Kemudian kita bisa mengisi detail dari usernya ya. Ini banyak isiannya, silakan diisi yang penting-penting ya, yang sekiranya informatif ya. Ya, misalkan kalau ini tidak diisi juga tidak apa-apa, tapi kalau diisi ya silakan. Misalkan punya ID ORCID ya silakan diisi ORCID-nya. URL maksudnya website pribadi ya bisa juga diisi. Phone-nya, HP, nomor HP atau nomor rumah dan sebagainya silakan. Reviewing interest itu adalah jika dia ingin menjadi reviewer, maka ketertarikan dia untuk mereview paper itu di bidang apa, bidang keilmuan apa, kepakarannya. Affiliation silakan diisi ya, affiliation institusi Anda. Kemudian bio statement ya, diisi ya, seperti misalkan ini departemen and rank dan sebagainya, informasi tentang bio statement ya. Mailing address itu alamat persuratan ya, misalkan katakanlah dari penerbit akan mengirimkan sertifikat hard copy misalkan ya, maka sertifikat hard copy ini akan dikirimkan sesuai dengan alamat mailing address-nya. Kemudian kalau perlu nih signature ya, kalau tidak perlu ya tidak usah diisi. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu baru nanti kita menentukan akun tersebut berperan sebagai apa. Tadi sebagai apa tadi ya? Penulis pertama ya. Editor, maaf. Editor pertama ya kalau nggak salah ya. Pertama tadi. Berarti kita bisa katakanlah berperan sebagai apa di sini ya. Misalkan tadi layout sudah, copy editor sudah, case editor lah ya. Ini bisa. Dan author misalkan dan author. Nah, oke. Save. Mana tadi? Nah, ini akunnya yang baru saja saya create dengan menggunakan akun Journal Manager. Saya bisa meng-create user-user baru seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pengaturan user. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, saya akan menjelaskan untuk pengaturan rules ya, apa saja
kita lihat tampilannya di OJS kemarin sudah dibahas rules-nya, ya peran-perannya, kemudian fungsi dan tugasnya apa, tanggung jawabnya apa dan sebagainya. Nah, nanti di pertemuan yang datang baru kita akan lihat di sistem OJS-nya seperti apa, kemudian kita bisa meng-create rules baru, ya rules baru yang katakanlah belum disediakan oleh OJS. Ini adalah fasilitas atau fitur yang ada di OJS 3. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian juga like dan share konten dari video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dalam pengelolaan jurnal ilmiah secara elektronik menggunakan Open Journal System atau OJS 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.